Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 atau pada tanggal 12 Elul 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Ulangan 22 ayat 20 sampai 21 yang berkata demikian, saudaraku. Tetapi jika hal itu benar bahwa bukti keperawanan tidak didapati pada gadis itu, maka para tua-tua kota haruslah membawa gadis itu keluar dari pintu rumah ayahnya. Lalu orang-orang sekotanya haruslah merajam dia sampai mati, sebab ia telah melakukan kebodohan di Israel dengan melakukan persunalan di rumah ayahnya. Demikianlah kamu harus menyingkirkan yang jahat itu dari antaramu. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam bacaan renungan Torah ini adalah tentang masalah keperawanan. Di dalam kitab suci kita, saudaraku, di kitab Ulangan ini, satu perikop ini Bapa Yahweh tetapkan tentang keperawanan bagi gadis-gadis bangsa Israel, saudaraku. Tentunya juga dihadapkan dengan gadis-gadis saat ini yang percaya kepada Bapa Yahweh. Menjaga kekudusan keperawanan merupakan hal yang sangat wajib, saudaraku, khususnya adik-adik yang saat ini lagi tumbuh dalam pertumbuhan keremajaannya, untuk menjaga hal ini, karena di mata Bapa Yahweh keperawanan merupakan sesuatu hal yang kekudusan yang sangat berharga. Karena apa? Karena resikonya bila kedapatan tidak perawan, maka dihukum mati dengan dirajam dengan batu. Dan hal ini, saudaraku, dapat kita lihat di ayat sebelumnya, bila terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan pada saat diketahui bahwa istrinya sudah tidak perawan, hal itu bisa dituntut dibawa ke tua-tua kota di tempat di mana waktu itu berada, saudaraku. Dan bila itu memang tidak terbukti bahwa dia benar-benar tidak perawan, artinya terbukti bahwa dia benar-benar tidak perawan, maka orang ini dibawa keluar dan dirajam dengan batu sampai mati. Ini firman Bapa Yahweh, saudaraku, bukan sesuatu hal yang biasa-biasa. Sehingga untuk menjaga kekudusan ini bagi kaum adik-adik remaja harus benar-benar dijaga, karena ini adalah kehormatan bagi dirimu dan juga untuk ketaatan kepada Bapa Yahweh. Bagi yang menganggap hal ini sesuatu hal yang biasa-biasa, apalagi dihadapkan dengan kondisi saat ini, saudaraku, betapa orang menganggap hal ini sesuatu hal yang biasa, tidak perlu dipertahankan kegadisan atau keperawanan. Tentu lewat firman ini, mari khususnya para adik-adik semuanya yang remaja untuk menjaga hal ini, karena ini merupakan kekudusan di mata Bapa Yahweh. Dan juga bila tidak, resikonya engkau sesungguhnya sudah dirajam dengan batu dan engkau sudah mengalami kematian. Namun lewat firman pada pagi hari untuk mengingatkan kembali bahwa di mata Bapa Yahweh hal ini juga menjadi sesuatu hal yang harus dikerjakan dan dilakukan. Halnya sama seperti halnya Maria, saudaraku. Di dalam kitab Lukas mengatakan Maria adalah orang yang perawan, gadis perawan dan bagi bangsa Israel. Dan itu memang benar-benar mereka jaga, saudaraku, karena mereka taat kepada hukum Musa ini. Dan tentu karena itu pilihan Bapa Yahweh, ya, Maria Magdalena yang nantinya akan mengandung Yeshua HaMashiach, dia adalah masih dalam keadaan perawan, karena Maria taat akan hukum Musa ini, saudaraku, seperti halnya yang dikatakan di dalam kitab Ulangan 22
yang tertulis tentang keperawanan ini, saudaraku. Dan inilah wujud pilihan Bapa Yahweh kepada wanita yang memang masih dalam keadaan perawan, saudaraku, seperti kitab suci mencatat. Dan Yeshua memang dikandung oleh Maria yang tidak melalui proses hubungan biologis suami istri, karena roh Bapa Yahweh yang bekerja untuk Maria. Biarlah firman ini meneguhkan bagi kita, mengingatkan bagi kita betapa di hadapan Bapa Yahweh keperawanan itu merupakan hal yang sangat penting dan menjadi suatu perintah yang harus dikerjakan, khusus bagi kaum wanita dan adik-adik yang remaja. Sampai akhirnya engkau menikah, baru hal itu menjadi hak bagi suamimu. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus kita dalam iman. Dari tempat ini kita sama-sama berdoa, dan saya berdoa Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa Yahweh menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan lakukan sepanjang hari ini, semua yang menjadi berhasil, dan kita orang yang percaya kepada Bapa yang mau melakukan hukum perintah dan ketetapan Bapa Yahweh, dan iman percaya keselamatan kita bersama Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kita yang hidup. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.